Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini tema kita adalah game akhlak. Jadi para sahabat, adalah kita akan menjelaskan tentang game. Game itu kan permainan ya, permainan dalam pembelajaran akhlak. Jadi pembelajaran akhlak tapi dalam sebuah permainan. Nah, game akhlak ini atau permainan pembelajaran akhlak ini bisa dipergunakan oleh anak-anak, bisa orang dewasa, bisa para remaja, bisa juga orang-orang tua. Karena ini sebuah pembelajaran tentang akhlak di mana kita mesti kreatif. Kreatif di dalam mempelajarinya, kreatif di dalam menggunakannya game ini, dan juga merupakan sebuah hiburan. Hiburan bagi keluarga, hiburan bagi kawan-kawan, hiburan bagi satu komunitas. Tetapi hiburan ini bersifat permainan. Ya, permainan di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipakai dalam kehidupan. Nah, terutama di dalam pendidikan tentang akhlakul karimah. Jadi ini penting sekali para sahabat, karena memang kita dalam membangun akhlakul karimah ini dalam diri kita harus dengan segala macam cara. Mulai dari masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa orang tua, untuk para guru, untuk masyarakat umum, dan semua orang bisa dilibatkan dalam permainan game akhlak ini. Jadi manfaat game akhlak ini menambah wawasan, terutama tentang akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia, membangun peradaban, ya, peradaban yang dimulai dengan akhlak itu. Nah, sehingga ini menjadi kebiasaan hiburan atau satu budaya permainan game akhlak. Jadi ini bisa dipakai di sekolah-sekolah, bisa dipakai di majelis taklim, bisa dipakai di pesantren-pesantren, bisa dipakai di masjid-masjid, bisa dipakai di rumah tangga, dan komunitas-komunitas yang semuanya ditujukan dalam rangka hiburan atau permainan, tapi bermanfaat sekali dalam pembinaan akhlak kita. Nah, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita lihat slide di atas ini yang kita mulai dengan salam SHS, SHS untuk semua, yaitu sukses, husnul khotimah, dan surga. Semua punya kesempatan untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Siapa saja, manusia apa saja, dalam keadaan apa saja. Nah, ini kita tawarkan SHS, pendidikan SHS, pendidikan untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, ini para sahabat, kita menyebutnya dengan game akhlak, berkaca diri. Nah, jadi game akhlak ini ada sebuah permainan, tapi tujuannya dalam rangka memperbaiki akhlak kita, dan komponen-komponennya itu ada di dalamnya dalam poster berkaca diri. Nah, ini dalam sebuah kerangka pendidikan membangun generasi cerdas dan berkarakter sejak dini. Karena ini permainan bisa dibawa sejak dini, sejak SD, SMP, SMA. Nah, semuanya bisa dengan permainan ini.
Nah, khususnya bagi anak SD dan anak TK bisa dibawa dalam sebuah permainan yang sesuai dengan keadaannya. Nah, ini para sahabat, nah bentuknya seperti ini, ya, game akhlak berkaca diri, membangun generasi cerdas dan berkarakter sejak dini. Nah, ini kita lihat ada gambar-gambar buah, ada gambar-gambar binatang, nah dan sebagainya. Di sini kita lihat ini permainannya itu memang ada permainan-permainan dengan cara-cara yang khusus, dan ini ada alat-alatnya sekalian di dalamnya. Apa manfaat game akhlak berkaca diri ini? Nah, ini kita lihat sebagai sarana mendidik akhlak dan meningkatkan kecerdasan. Penemunya game ini adalah seorang Muslim yang bernama Lukman Hakim. Tidak sama dengan ular tangga atau monopoli. Nah, jadi banyak juga dari jamaah kita ini, dari orang-orang ada yang bilang, oh kalau permainan itu sih seperti itu, seperti permainan ular tangga, itu kan yang buat kan orang kafir gitu. Jadi, nah game-game itu kan seperti itu yang buat orang kafir. Tapi ini tidak, yang membuat orang Muslim, namanya Lukman Hakim. Nah, supaya jangan ragu-ragu lagi. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai sarana mempererat tali silaturahim dalam keluarga. Jadi kalau keluarga itu memainkan game akhlak ini, antara anak, orang tua, nah kemudian ada cucu, ada keluarga gitu pada main game akhlak begini, nah itu membahagiakan. Ya, sebuah permainan yang membuat kita bisa bergembira. Ya, nah dalam rangka mempererat silaturahim dalam keluarga. Antar teman juga bisa dalam kondisi yang gembira, bahagia, sportif, positif, interaktif, melepaskan belenggu, gadget, dan handphone. Nah, ini juga masalahnya memang di dalam keluarga sekarang itu. Kalau kita bertemu, anak-anak juga pada pakai handphone. Orang tuanya pakai handphone. Nah, akhirnya jadi sulit kita untuk berkomunikasi. Ya sulit. Nah, dengan adanya game akhlak ini, kita tujuannya adalah pendidikan keluarga, ya. Nah, akhirnya anak-anak lepas game akhlaknya dan kita bermain, ya bermain. Anak-anak melepas handphonenya, maksudnya anak-anak melepas handphonenya atau gadgetnya itu atau apa yang namanya game-game lainnya, kemudian fokus kepada hiburan game akhlak ini. Ini unsurnya pendidikan. Paling tidak nih seminggu sekali dimainkan begitu. Nah, jadinya mendidik keluarga untuk memahami karakter, memahami akhlaknya sendiri. Nah, ini yang ketiga, sebagai bekal anak dalam meraih sukses serta membangun akhlak mulia menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini dirasakan sekali nih oleh orang-orang yang bermain ini. Jadi ada mempererat hubungan antar anggota keluarga sehingga kasih sayang, sehingga silaturahim itu terbangun. Akhirnya bisa membangun sakinah, mawaddah, warahmah. Bila sering dimainkan anak-anak, maka nasihat game akhlak ini akan teringat hingga usia lanjut. Jadi kalau dia sering main game akhlak gitu bersama keluarga, main akhlak, game akhlak bersama keluarga, jadi nanti dia akan teringat di masa tuanya, di masa mudanya, di masa dewasanya, di masa menjadi orang tuanya, dan dia wariskan permainan ini kepada anak-anaknya. Nah, disarankan minimal dimainkan seminggu sekali dalam 6 bulan. Nah, ini saran kenapa? Karena biar memiliki kesan tuh selama 6 bulan tuh mempermainkan ini terus, jadi ada kesannya, kesan yang dalam. Nah, ini para sahabat. Nah, dimulai dari ini game akhlak ini, rukun iman dan rukun Islam. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ya, ini ada grup berapa? Ini kalau dimainkan di sekolah misalnya. Nah, nanti mereka yang sudah bermain di sana, nah mereka juga bisa mempresentasikan ini dalam grup.
Jadi dibuat grup, nah kemudian grup ini nanti mempresentasikan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini dan dinilai. Nah, dinilai, dipresentasikan bergantian dari grup-grup itu. Maka ini suatu pendidikan. Nah, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, masing-masing anak atau masing-masing grup, wah mungkin menjawabnya satu pertanyaan, grup yang lain satu pertanyaan, atau dua pertanyaan, atau apa, ini bisa dikombinasikan dalam sebuah permainan. Nah, begitu juga para sahabat. Nah, ini kita lihat ya, iman tauhid. Nah, ini tadi ada pertanyaannya, iman tauhid. Ini ada ingat Allah. Nah, ingat Allah ini ada pertanyaan di sini, semua dijawab. Ya, ini bagian-bagian yang positif. Ada iman tauhid, ada ingat Allah. Nah, ini nanti coba di screenshot untuk dipelajari bersama. Nah, kemudian ini ikhlas. Ya, ikhlas ada ayat Qur'annya, ya, ada ayat Qur'annya. Nah, ini kalau di sekolah, ya kalau di sekolah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Untuk tingkat SD hanya nomor 2 dan nomor 6. Nomor 2 dan nomor 6. Tapi untuk SMP, nah nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tapi kalau anak SMA semuanya dari nomor 1 sampai nomor 9. Ini grup. Ya, grup. Jadi ada grup A, grup B, grup C, nah nanti main game akhlak, nah kemudian mereka mempresentasikan ini. Itu dalam sebuah permainan, itu luar biasa ini, dalam rangka pendidikan. Nah ini para sahabat, kita lihat, nah nanti di screenshot ya, sehingga nanti bisa dipelajari bersama-sama, dipelajari. Nah ini kita lihat sabar, ada Qur'annya, nanti dicari hadisnya, dicari sejarahnya bagaimana, pandangan ulamanya, kajian ilmiahnya. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Jadi lengkap ini, lengkap untuk sebuah pertanyaan-pertanyaan, ya, dan lengkap juga data-datanya, dasar-dasarnya juga lengkap. Ini sabar, contohnya Qur'annya ini banyak sekali. Kemudian amanah, demikian juga. Kita lanjutkan tawakal. Nah, ini juga seperti apa tawakal itu menurut Al-Quran dan hadis, jelaskan. Nah, ini masing-masing. Kasih sayang, nah begitu juga. Ya, syukur, nah ini bersyukur apa sebagainya. Sehingga kita lebih paham dan bisa menerapkan. Berilmu, yang bagaimana itu menurut Al-Quran, menurut hadis. Ya. Nah, kemudian taubat. Nah, apa itu taubat? Nah, bagaimana taubat itu dan seterusnya. 9 pertanyaan ini. Dermawan dan sedekah misalnya. Dua-duanya ini coba dikaji lebih mendalam. Istiqomah demikian juga. Ya, istiqomah dikaji lebih mendalam. Nah, kemudian bersih. Nah, ini sifat-sifat yang bagus di dalam poster kunci sukses. Ya, ini posternya poster kunci sukses. Nah, kalau game akhlaknya itu ada semua, tapi ini poster kunci sukses bisa dikaji lebih jauh. Ya, bisa dikaji lebih jauh poster kunci sukses atau poster berkaca diri sebelah kanan. Tanggung jawab. Nah, begitu juga ada Qur'annya dikaji juga. Jujur, benar. Nah, juga dikaji juga. Ya, dengan demikian kita bisa menjawab keseluruhan. Tekun, strip teliti. Nah, ini ada memang semuanya ada ayat Qur'annya ini. Nanti cari hadisnya, cari pandangan ulamanya, cari kajian ilmiahnya dan sebagainya. Berani. Nah, berani juga seperti itu. Karena memang ajaran Islam ini luar biasa. Sifat-sifat yang bagus ini luar biasa. Gotong royong, kerjasama. Nah, ini nanti cari Qur'annya, cari hadisnya, sejarahnya, kemudian dipresentasikan. Dia bergantian, kalau dia perorangan bisa, presentasinya bisa juga grup, pakai grup. Pemaaf. Nah, itu seperti itu. Taat. Ya, taat apa saja. Adil. Nah, adil juga kita lihat, dikaji juga secara mendalam.
bagaimana penerapannya. Kemudian waspada atau siaga. Nah, ini ada Al-Qur'annya memang. Dan orang Islam itu harus siaga, harus waspada. Ihsan. Nah, ihsan juga seperti itu. Nanti dikaji satu-satu. Tawadu. Nah, tawadu juga dikaji satu-satu. Dari ayat Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari pandangan ulamanya. Nah, ini kita lihat lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian. Itu juga dikaji. Ya, dikaji sehingga kita paham sekali. Nah, kemudian ini istilah-istilah yang negatif. Ya, kalau di dalam poster berkaca diri itu bagian hitam. Ya, ini bagian hitam. Nah, ini juga sama, dikaji apa sih kafir itu, apa kerugiannya, apa keuntungannya, dan sebagainya. Kafir, nah itu dikaji lagi, supaya jangan salah. Ya, supaya jangan salah, kita ngomong kafir tapi dia nggak ngerti, makanya dikaji dulu. Lupa Allah, nah itu juga, lupa Allah, kita kaji lagi, bagaimana itu. Kemudian ria, ini ria, ya, malas, nah itu dikaji semua. Tergesa-gesa, ini sifat-sifat negatif ya, ada di poster bagian kiri yang hitam. Posternya poster berkaca diri. Nah, ini tergesa-gesa ada di situ. Ya, kemudian khianat. Nah, khianat ya nanti seperti apa itu, contohnya seperti apa itu dikaji supaya kita tidak berkhianat, tidak tergesa-gesa. Kemudian putus asa. Nah, gitu juga putus asa. Jadi sifat-sifat negatif putus asa. Marah. Nah, marah juga kita kaji lebih dalam. Nah, sehingga kita tidak terjebak dalam sifat-sifat yang hina atau disebut juga akhlak hina. Musyrik. Nah, ini nanti ini ayat-ayat Qur'annya, ini kajian-kajian ilmiahnya, pandangan ulamanya nanti dicari. Kemudian bodoh. Nah, bodoh. Nah, apa sih kerugian? Bagaimana sih menyebabkan timbulnya perilaku bodoh itu? Nah, lihat. Kemudian dengki. Ya, kemudian dengki. Nah, kita lihat. Nah, kemudian kikir. Ya, juga dikaji sedemikian rupa. Dikaji dalam grup-grup, ya. Nah, kemudian munafik. Ya, munafik juga dikaji juga. Kemudian fitnah. Nah, fitnah juga seperti itu. Kaji lagi. Curang. Nah, curang juga dikaji. Bohong juga dikaji. Ya, dikaji ini berdasarkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Takut dalam arti negatif. Nah, ini juga dikaji, ya takut yang seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian sombong. Nah, ini juga dikaji apa kerugian berperilaku sombong itu misalnya. Kemudian gunjing. Nah, gunjing juga apa kerugiannya, apa keuntungannya, mungkin ada jenis-jenis perilaku gunjing kayak apa itu. Judi. Nah, judi juga, nah ini akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak-akhlak yang hina. Nah, sehingga kita bisa memahami, kita menjauhi sifat-sifat seperti ini. Fasik. Nah, nanti juga definisinya, hadisnya, Qur'annya, ini nanti dilihat satu-satu, didiskusikan dalam satu kelompok. Bisa juga ini kelompok remaja yang mendiskusikan ini. Mencela, nah, juga didiskusikan, ya, baik di kelompok maupun di perorangan juga bisa juga. Keluh kesah. Nah, ini apa kerugiannya, apa jenis-jenisnya, apa keuntungannya, karena mau diterapkan sama kita supaya kita nggak selalu berkeluh kesah. Lalai, begitu juga sama, nah, sehingga dengan begini kita menjadi orang yang tidak lalai lagi. Nah, kemudian mubazir, boros. Nah, ini juga dikaji seperti itu, kita lihat. Dan nanti juga dibuat rekapitulasi, ya rekapitulasinya dan perhitungan angka-angkanya. Nah, ini para sahabat tentang kita lihat game akhlak. Nah, kita kembali dulu kepada awal tadi.
Sifat-sifat ini, ya, sifat-sifat ini ada, ya, di sini ada semua ini. Dan untuk yang plus, ya, yang plus itu yang bisa tambah angka. Nah, di sini ada angka-angka nih para sahabat. Ya, di sini ada angka-angka 100, 99, 98. Nah, terus ada angka di sini plus, ya. Kalau tawakal, berarti dia dari angka 86 O plus 12. Dia angkanya jadi naik ke atas. Ini seperti main apa namanya, ular tangga, ya, seperti ular tangga. Nah, sedangkan apabila dia curang, misalnya curang, ini minus 15. Begitu. Menggunjing minus 9. Tetapi kalau syukur plus. Plus bertambah angkanya menjadi ditambah dengan angka 18. Kikir dikurangi dengan angka 4. Sabar ditambah angkanya dengan 15. Nah, ini jadi untuk sifat-sifat positif angkanya bertambah. Tapi untuk sifat-sifat negatif angkanya berkurang. Nah, ini para sahabat tentang game akhlak ini menjadi permainan, ya. Jadi mendidik sambil bermain, ya, mendidik sambil bermain. Jadi kita menyaksikan bagaimana anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan permainan game akhlak ini. Begitu juga orang dewasa, begitu juga remaja, begitu juga anak-anak yang memang harus dididik di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, dengan game akhlak ini kita bisa berpikir, kita bisa mendidik, kita bisa mendiskusikan dalam sebuah permainan. Itu para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.